Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam yang ke-6 alhamdulillah kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke majelis mazakir dari sholat isya berjamaah, tarawih berjamaah dan mengenal kajian-kajian ilmu di Masjid Mazakir. Semoga kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di surganya Allah kelak di yaumul qiyamah. Yang dirahmati Allah, seperti biasa Ustaz Farid tahun ini alhamdulillah beliau sehat ya. Tahun kemarin dia kecemplung ke mana Bu? Kecemplung ke jurang Ibu, alhamdulillah masih hidup hari ini. Masih jurang ke mobil Ibu. Cuman beliau yang hidup sendiri Bu. Rosalina itu deh. Rosalia Indah. Rosalia Indah mobil itu ya. Bis. Ya Rosalia Indah bis. Alhamdulillah bisa ketemu lagi sama beliau dan bisa ngajar kajian. Alhamdulillah. Semoga satu-satu yang lain juga pada sehat semua dan rahmat Allah SWT dan kemudian dia bisa mengajarkan dakwahnya di Masjid Mazakir. Kali kita dengarkan para guru kita, Ramadan melatih jiwa bukan sekadar menahan lapar. Masya Allah. Untuk beliau kami silakan, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi ya mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang senantiasa kita hormati dan kita doakan semoga Allah memberikan kelimpahan rahmat keberkahan untuk Haji Ramayuli dan juga Ibu dan tentunya para jamaah yang alhamdulillah senantiasa mensupport, senantiasa mendoakan juga supaya majelis ini bukan sekedar majelis hanya di ruang tertutup kemudian tausiah saja, tapi kita berharap majelis ini juga punya sumbangsi besar dalam membentuk generasi Qurani, membentuk generasi yang punya akhlak yang baik, membentuk generasi yang punya visi misi ekonomi untuk kebangkitan umat insya Allah. Biasanya yang dari kecil-kecil nih Bu, nanti insya Allah akan jadi besar. Amin ya Allah, amin. Masya Allah. Dan Ibu berahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita syukuri ibu-ibu yang hadir di sini tidaklah bisa dimudahkan untuk melangkahkan kaki ke rumah yang insya Allah penuh keberkahan ini kecuali Allah berikan taufik dan hidayahnya. Yang di ibu itu dari rumah ada keterpanggilan, meskipun kalau boleh jujur tadi kan sudah habis lontong 3, gorengan 4, itu biasanya ngantuk ya, ngantuk. Makanya tadi sudah request Ustadz jangan panjang-panjang, nggak taunya dalam hati ngetumel masih panjang juga Ustadz ya. Ala kulli hal kita bersyukur, kita kuat. Jadi yang namanya siam Ramadan memang tidak hanya menahan lapar dan haus saja ya, menahan sabar juga. Makanya sabar itu kan ujian itu, kita itu berahmat Allah Subhanahu wa taala ada 3. Jadi sabar itu ada 3. Sudah hafal ya pasti. Yang pertama apa? As-sabru ala ta'at. Nah, kita ini lagi taat nih, sabar fi ta'at. Nanti kita bahas. As-sabru ala maksiyah. As-sabru ala musibah. 3 ya. Taat, terus maksiat, terus musibah. Kita sekarang ini di fase di mana Allah uji kita untuk sabar dalam ketaatan. Puasa ini unik, Allah. Uniknya begini.
kita ini yang biasanya nggak kuat untuk sholat malam, bisa jadi 11 bulan ke belakang ini kita nggak pernah sholat malam, boro-boro sholat malam isya aja kadang 14. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan kita bisa qiyamul lail dengan tarawih. Tarawih itu sholat malam. Rasulullah menyampaikan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Kita berdiri sholat tarawih itu termasuk sholat malam. Kok kuat gitu ya? Sebelumnya aja isya berat, tapi tarawih kita kuat. Kita biasanya jangankan bangun tahajud, Ustaz, bangun subuh aja susah. Subuh aja kadang gabung sama duha, jadi subuh. Iya, subuh aja kadang waktu duha, gara-gara bangunnya jam 7. Jadi orang lihatnya, masya Allah soleh banget ya sholat duha, padahal sholat subuh. Ada yang kayak gitu? Jangan. Tapi alhamdulillah di bulan Ramadan ini Allah mudahkan kita, jangankan sholat subuh, sholat sebelum subuh, qiyamul lail jam 2 kita nanti sholat malam lagi, jam setengah 3 kita mulai masak nasi, mulai goreng telur. Allah kasih kita kuat. Nah, makanya memang rupanya penempaan daripada siam Ramadan bukan sekedar lapar dan dahaga, tapi kita dibentuk sama Allah jadi lebih saya kuat rupanya. Sebelumnya berapa Allah baca Quran itu berapa? Boro-boro Ustaz, 3 lembar, 4 lembar. Kita sekarang alhamdulillah sehari bisa 1 juz insya Allah ya. Majelis Adzakir 1 hari 1 juz minimal, masya Allah ya. Sebelumnya Ustaz boro-boro 2 lembar aja udah kayak orang di ruqyah, Ustaz. Pernah baca Quran kayak orang di ruqyah. Jadi buka langsung nggak nyaman. Giliran megang HP kuat berapa jam. Makanya ya Allah, ketika dulu saya mendengar orang-orang soleh itu, mereka membaca Quran, Imam Syafi'i itu sehari khatam berapa kali coba? Sehari khatam berapa kali? Ada yang tahu? Ada seorang imam soleh, Imam Asy-Syafi'i, beliau kata muridnya sehari khatam Quran berapa kali? Ada yang tahu? 2 kali. Bukan 2 juz ya, 2 kali khatam. Sebulan 60 kali. Halo, heran nggak? Kaget nggak? Memang ada Ustaz, bisa Ustaz. Kita aja 3 juz aja nggak kuat itu ya. Bu, sekarang kalau orang anak kita megang HP, kira-kira kalau kita nggak suruh berhenti bisa nggak seharian megang HP? Bisa? Bisa. Kalau yang megang HP, nonton drakor, nonton TikTok bisa berjam-jam kuat, maka jangan heran kalau ada orang yang baca Quran lama kuat. Karena apa? Yang membedakan adalah ruhus syahwat dan ruhul iman. Ibu-ibu dikasih Haji Ramayuli duit 1 juta, suruh pergi ke mall, sono belanja. Kira-kira di Tanah Abang 2 jam keliling capek nggak? Capek. Capek tapi senang. Coba kalau nggak dikasih duit, keliling aja suruh nyari baju, baru juga berapa ratus meter sudah capek. Jadi yang buat kita senang dan tidak itu apa? Apa kira-kira? Energi iman atau energi syahwat. Makanya itulah yang membentuk kita. Nah sekarang saya kasih tips. Kalau ada pertanyaan, Bu, sabar itu ada batasnya apa enggak? Ada yang bisa jawab? Enggak ada. Masya Allah. Karena ada yang menganggap bahwasanya sabar itu ada batasnya. Ada orang marah, lihat ya, saya diginiin terus nggak bisa. Sabar itu ada batasnya. Ada nggak kayak gitu? Saya itu Ustaz, bilang aja mengaku nggak apa-apa. Jadi kita ngerasa bahwa sabar itu ada batasnya. Padahal dalam hidup, Bu, selama Allah masih berikan kita umur, maka kita tidak boleh kehabisan rasa sabar. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Insyaallah ya jemaah zakir ya. Selama Allah kasih kita ada kehidupan sampai nanti kematian, selalu akan ada ujian.
Coba di sini siapa yang nggak punya ujian? Wajahnya tuh kayaknya wajah penuh ujian kayaknya. Ustaz Buya Rama punya nggak ujian? Banyak ujian beliau tuh. Beliau kelihatannya dia senyum-senyum banyak. Saya tadi baca statusnya mengingatkan orang yang belum bayar utang. Itu berarti banyak yang masih ngebon sama beliau. Belum ujian-ujian yang belum terlihat. Semua kita punya ujian. Makanya ada 3 tipe ya, ketika Allah uji orang tersebut dengan musibah. Ini saya kasih clue ya, saya kasih lihat. Orang itu kalau diuji sama Allah, ada yang paling buruk, ada yang sedang, ada yang paling baik. Kalau di Quran itu disampaikan di surah Al-Isra ayat 83. Begini bunyinya. Wa idza an'amna 'alal ihsan a'rada wa na'a bijanibi. Orang itu kalau dikasih an'amna, dikasih nikmat kebanyakan ya Allah, itu lupa sama Allah, menjauh dari Allah. Dikasih nikmat sombong, dikasih nikmat awalnya sholatnya sergap, rajin, jarang sholat karena urusan usaha bisnis, akhirnya dia sibuk dengan bisnisnya. Ibu-ibu dapat catering pesanan 100 box, sholat zuhurnya udah mepet asar, itu udah kadang-kadang lewat gitu ya. Nanti kalau sama Allah diambil itu yang namanya rezekinya, yang namanya usahanya dibuat bangkrut, karena ya usah putus asa, nggak terima. Ya Allah, gini amat hidup, ya Allah nggak kuat saya, kenapa saya doang yang diuji, nggak terima, protes. Ini tipe yang pertama. Ini orang yang Allah akhlaknya buruk, dikasih nikmat sombong, dikasih ujian dia nggak terima. Banyak nggak Bu? Banyak. Yang kedua, ini yang sedang nih. Sama di surah Fussilat ayat 51. Bunyinya sama, tapi akhirnya beda. Wa idza an'amna 'alal ihsan a'rada wa na'a bijanibi. Ada juga sama. Orang yang dikasih nikmat, dikasih duit, dikasih jabatan, dia kemudian apa? Berpaling dari Allah, jauh dari Allah. Sama Allah diuji, diambil hartanya, diambil jabatannya. Apa yang terakhir? Fadu du'ain aril. Langsung nangis, langsung dekat, langsung tobat, ya Allah, kemarin saya mohon ampun ya Allah, kemarin saya lupa, kemarin saya khilaf ya Allah, nyesel. Yang nggak pernah qiyamul lail langsung tahajud, yang nggak pernah sedekah langsung sedekah, meskipun duitnya tinggal yang terakhirnya itu. Alhamdulillah. Nah ini masih sedang ya. Jadi dikasih nikmat dia sombong, dia menjauh, diuji sama Allah, dia taubat. Makanya berahmat Allah, kita ini coba pikirin, kita sama-sama berpikir, sebetulnya Allah itu kalau ngasih kita ujian, Allah itu sayang sama kita. Allah itu sayang sama kita. Makanya kalau kita lagi diuji, kita itu berpikir begini, ya Allah, yang sedang mengujiku sedang mencintaiku. Yang sedang menguji ibu itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyayangi kita. Itu bukan tanpa dalil. Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya Allah itu kalau habba abdan ibtalahum. Kalau Allah cinta sama hambanya, ini kok orang dikasih nikmat kok jadi kayak gini, sholat jarang, sedekah pelit. Nah, diambil sama Allah. Biar apa? Biar dia sadar dia itu lemah, dia itu butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kita ini sombong. Puasa ini membentuk karakter itu. Ibu tahu kan rasanya lapar kayak gimana? Gimana rasanya haus? Bu, kita ini lapar bukan karena nggak ada makanan. Banyak di rumah beras, banyak telur di rumah. Kita lapar karena perintah Allah. Bu, di Gaza, di Palestina, itu waktu Ramadan datang, anak-anak itu senangnya luar biasa. Anak-anak Gaza, anak-anak Palestina itu senangnya, mereka tertawa, alhamdulillah Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ketika ditanya, nak, kenapa kamu senang banget Ramadan tiba? Jawabannya bikin nangis. Lalu jawabannya apa? Karena kalau kami datang Ramadan itu, lapar kami lebih bermakna. Lapar kami lebih bermakna. Kami lapar tiap hari, nggak nunggu Ramadan, kami lapar.
Tapi ketika Ramadan datang, kami lapar dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini lapar bukan karena nggak ada makanan, banyak makanan. Mereka lapar tidak ada makanan. Ramadan pun nggak ada makanan. Sama dengan saudara-saudara kita di Aceh yang kemarin terkena musibah. Sampai sekarang lampu masih jarang. Tenda-tenda, ibu hidup di tenda bayangkan. Maka kebahagiaan kita alhamdulillah Ramadan tiba harus membuat kita lebih kuat empatinya mendoakan saudara-saudara kita yang susah. Allah itu menyuruh kita puasa supaya kita tahu ya kalau gini rasanya lapar tuh kayak gini. Makanya yang kedua tadi apa? Ada orang dikasih nikmat dia sombong diuji, dia baru berdoa, fatu doa dengan doa yang panjang. Ya Allah, ampuni ya Allah, kembalikan harta kami, ya Allah berikanlah kekuatan, pertolongan, baru berdoa. Yang paling bagus nomor 3. Semoga Allah berikan kita yang ketiga. Jadi Rasulullah menyampaikan ajaban di amril mukmin. Mukmin itu ajaib, mukmin itu keren. Orang yang beriman itu hebat. Karena setiap apa yang diberikan sama Allah, dia meresponnya dengan baik. Jadi kalau ibu-ibu dikasih ujian, dikasih ketidaknyamanan, ibu sabar. Ada orang yang menzolimi kita, sabar. Ada orang yang memfitnah kita, sabar saja. Sabar meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada utang yang nggak balik-balik, nggak apa-apa, sabar sambil nagih juga ya, tapi sabar karena orang ibu yang kalau dia menghutangi dan kemudian dia ngasih rukhsah itu setiap hari dia dapat pahala setiap hari. Tapi orang yang berhutang dia bisa bayar tapi dia nggak mau bayar, setiap hari keberkahannya sama Allah dijaga. Hati-hati ibu. Makanya kalau punya hutang nggak bisa bayar itu biasa, itu bukan aib, tapi catatannya satu, ada omongan, jangan pura-pura amnesia, pura-pura kejedot, lupa. Ada yang kayak gitu, ketemu pura-pura nggak lihat, langsung gangnya belok gitu kan. Datengin, mohon maaf, saya belum bisa bayar. Makanya saya itu paling senang kalau ada orang hutang itu dia ngasih tempo yang lama. Saya belum bisa, saya pinjam uang paling 2 bulan lagi saya baru bisa bayar, 1 bulan lagi insya Allah saya mau bisa bayar. Tapi kalau saya pinjam uang besok sore saya kembalikan, alamatnya kalau yang deket-deket itu sepengetahuan pengalaman kita, alamatnya. Kalau cuma besok saja kenapa harus baru? Tapi kita nggak tahu kondisi orang. Allah datangkan orang yang butuh ke rumah kita bukan tanpa sebab. Allah gerakan orang tersebut ingat sama kita. Makanya kita diuji, Bu. Terakhir, ujian itu nggak enak saja. Ada yang berpikir ujian tuh bangkrut Ustaz, sakit Ustaz, diuji dengan macam-macam yang nggak enak. Bukan. Kata Allah di surah Al-A'raf 168, wa balawnahum bil hasanati wassayyiati la'allahum yarji'un. Yang enak-enak hasanat itu juga ujian. Ibu dikasih umur panjang itu bukan, itu ujian. Kasih umur panjang banyakkan maksiatnya daripada ibadahnya. Dikasih harta, saya tanya, banyak kan berita di TV si artis selingkuh, ya, pejabat selingkuh, kira-kira deh Bu, yang selingkuh itu duitnya sedikit atau banyak? Oh, kompak ya. Hati, makanya Bu Nur Hayati takut kalau Buya Rahma ini duitnya makin banyak, takut kadang-kadang ya. Kadang-kadang bini gitu ya, suami saya makin banyak duitnya bahaya nih gitu. Karena hasanat yang dilihat orang bagus itu ujian. Dikasih jabatan, hati-hati, jabatan ujian, rezeki ujian, waktu luang, waktu longgar itu ujian. La'allahum yarji'un, supaya semua dari dua ini kita kembali sama Allah. Dikasih nikmat kita ingat Allah, dikasih ujian makin ingat sama Allah. Makanya dulu orang-orang yang soleh, ada 10 orang sahabat Rasul dijamin masuk surga itu 9 dari diantaranya itu pedagang, pebisnis.
rijalun la tulihim tijaratun an dzikrillah. Mereka berdagang ke pasar, tapi waktunya sholat mereka sigap pergi ke masjid. Mereka berzikir mengingat Allah dengan saat dimana dia berdagang. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita Ramadan ini pertama membentuk jiwa kita, karakter kita lebih baik, lebih kuat. Jangan jadi muslim yang cengeng ya. Kita lihat, oh kayak gini rasanya lapar, berarti saya harus kuat, ekonomi kuat ya, kuat membantu tetangga, kuat membantu siapapun, karena apa, bisa jadi mereka mendapatkan rasa lapar yang saya rasakan. Kalau kita lihat berita bahwa ada orang yang tetangga itu rupanya apa, belum makan, di rumah nggak ada beras, demi Allah Bu, ibu akan ditanya sama Allah nanti, nengok nggak sama tetangga, ada kelaparan ya. Sampai kalau saya lihat berita tuh miris Bu, ada anak kecil minta buku sama ibu, ya Bu beliin buku, beliin pulpen, nggak ada uang nah. Tiba-tiba dia nulis surat bunuh diri. Ada berita kayak gitu, ibu pernah dengar bunuh diri? Kalau itu tetangga kita, ibu harus sedih. Makanya kita bertanggung jawab bukan sama kita dan keluarga kita, sama sekeliling kita juga. Saling mendengar, saling ngasih info. Itu si fulan lagi susah. Kenapa susah? Suaminya di PHK. Kasihan, bisa jadi di rumah nggak ada beras. Demi Allah, ini satu majelis ini, kira-kira ngumpulin uang 10.000 itu kecil kan ya, itu jadi besar. Kita bantu, demi Allah, ibu mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Sampai Rasulullah tuh pernah menyampaikan begini, aku itu lebih senang ada seorang hamba Allah yang membantu hajat saudaranya, itu lebih aku senangi daripada aku beriktikaf di masjid hada syahrun. Ibu kalau mau umroh butuh biaya berapa? Tanya Pak Haji Rahman. Butuh biaya berapa sampai kita bisa itikaf di sana? Itu sama Rasulullah itu apa sampaikan? Aku lebih suka kalau ada yang kita peduli sama saudara kita, membantu hajatnya sampai selesai. Artinya bahwasanya ketika kita tahu itu, semoga Allah memberikan kita kekuatan rahmat Allah, bukan sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi membentuk mental kita, membentuk karakter kita. Terakhir Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan, beliau pernah bersumpah begini, Wallahi, aku bersumpah, kata beliau, kalau ditanyakan kepada orang-orang yang ada di bawah tanah, ahli kubur, kalau seandainya orang-orang yang dikubur itu ditanya, tamannau, kalian kalau mau berangan-angan, apa yang kalian angan-angankan? Maka orang-orang yang di bawah tanah itu, orang-orang yang dikubur itu mengatakan, wallahi la tamannau yauman fi Ramadan. Aku akan bermohon pada Allah SWT dihidupkan satu hari saja di bulan Ramadan. Itu orang-orang yang di dalam kubur itu, kalau mereka diminta sesuatu, berangan-angan, mereka akan minta apa? Hidupkan aku ya Allah sehari saja di bulan Ramadan. Karena mereka itu yang tahu kedudukan Ramadan itu luar biasa untuk mereka. Tapi mereka sudah di bawah kubur, nggak mungkin balik lagi. Kita alhamdulillah masih bisa mendapati Ramadan selanjutnya. Semoga Allah memberikan kita umur berkah panjang. Yang disampaikan Rasulullah, sebaik-baik umur adalah mamtola umruhu wa hasuna amalu, panjang umurnya dibarengi dengan amal-amal soleh. Ya Allah Subhanahu wa taala, banyak yang ngantuk nih kayaknya. Ya bersyukuran ya Bu ya. Ada kedua. Siap. Nastaghfiruka fi ayatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.